Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Rohmatul Umah, mahasiswa STKIP PGRI Ponorogo, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia tahun 2021. Di sini saya akan mereview salah satu buku yang menurut saya itu bagus. Buku yang akan saya review kali ini yaitu buku yang berjudul Semua Indah Pada Waktunya, Hidup karya Ihsanuddin. Sebelumnya kita perkenalan dulu dengan identitas buku. Buku ini dikarang oleh Ihsanuddin, diterbitkan oleh Transmedia Pustaka pada tahun 2019. Buku ini memiliki tebal halaman sebanyak 202 halaman. Kemudian buku ini memiliki nomor ISBN yaitu 9786237100041. Buku ini merupakan buku motivasi kehidupan yang dituliskan penulis selama perjalanan hidupnya hingga sekarang. Buku yang menerangkan tentang kisah dan lika-liku penulis ketika menapaki hidup sampai akhirnya buku ini bisa terbit di tangan kita. Di dalam buku ini banyak sekali motivasi-motivasi kehidupan yang bermakna singkat tetapi sangat menggugah buat kita dan sangat cocok dibaca buat kita yang misalnya sedang patah semangat atau sedang kurang menyenangkan hati. Di dalam buku ini terdapat banyak bab, di antaranya yaitu tentang hikmah di balik sebuah peristiwa, ada tentang ketetapan terindah, kemudian ada tentang menjaga hati dan tentang berdamai dengan hati. Oke. Di dalam buku ini juga terdapat sebuah kisah yang menarik, yaitu pada bab Semua Hanya Titipan. Di bab ini ada kisah, yaitu kisahnya seorang bapak tua yang hendak menaiki bus, tetapi ketika kakinya menginjak di bus, itu sepatunya terlepas satu. Setelah berhasil naik bus, si bapak tadi melepas sepatu pasangannya dan dibuang lewat jendela. Kemudian seorang pemuda yang duduk di dalam bus melihat kejadian itu dan bertanya kepada si bapak, "Mengapa bapak melemparkan sepatu yang sebelah juga?" Si bapak tua sambil tersenyum itu menjawab, "Biar nanti ketika ada orang yang menemukan, bisa digunakan dengan berpasangan, supaya nanti bisa berjalan sempurna, kanan berjalan, kiri juga berjalan, tidak hanya sebelahnya saja." Kemudian si anak muda tadi bertanya lagi, "Apakah bapak tidak merasa gelisah kehilangan sesuatu benda itu?" Si bapak tua tersenyum dengan santai, "Tidak, kenapa harus susah? Semua itu hanya titipan, semua itu milik Tuhan dan pasti akan diambil. Hanya saja waktunya yang kita tidak tahu." Hikmah yang bisa kita petik dari kisah ini yaitu semua yang kita miliki itu tidak akan pernah abadi. Semua itu hanya milik Tuhan, semua hanya titipan dan akan ada saatnya bahwa semua itu pasti akan kembali. Kemudian di bab ini juga terdapat banyak motivasi tentang sesuatu yang di saat kita lemah atau terkadang kita sedang mengeluh, kita terkadang juga menyalahkan dengan takdir Tuhan. Padahal di situ ketika kita sedang lemah, kita itu tidak boleh menyalahkan Tuhan. Kita harus bangkit, kita harus tetap berpikir positif bahwa apa yang Tuhan berikan yaitu pasti yang terbaik buat kita. Buku yang berjudul Semua Indah Pada Waktunya ini menceritakan bagaimana kita menanggapi atau merespon setiap kejadian ini dengan bijaksana, meskipun apa yang kita inginkan itu tidak sesuai dengan realita. Di sini penulis itu juga
menuliskan tentang kata cinta. Tapi cinta di sini yang dimaksud adalah cinta kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa dekat dengan Tuhan, bagaimana kita bisa bercengkerama dengan Tuhan, dan kita selalu berpikir positif dengan setiap takdir Tuhan, bahwa apa yang diberikan Tuhan itu selalu yang terbaik. Akan ada saatnya kita itu pasti mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi tetaplah berpikir positif dan percaya sama Tuhan. Semua hanya milik Tuhan. Apapun yang kita lakukan juga akan kembali kepada diri kita sendiri. Kemudian jika melihat dari sisi kekurangan dan kelebihan, menurut saya kekurangan pada buku ini yaitu pertama pada cover. Cover di sini menggunakan cover yang hitam tanpa ada gambaran lain atau ekspresi lain, yang hanya hitam legam, kertas hitam, yang menurut saya itu kurang menarik. Mungkin juga ada sebagian pembaca yang ketika melihat buku ini terlihat aneh gitu, apa ya buku kok warnanya cuma hitam saja gitu. Kemudian judul yang di sini Semua Indah Pada Waktunya itu menggunakan ukuran font yang kecil dan mungkin juga belum tentu terlihat jika dibaca dari jauh. Kemudian di dalam buku ini ketika pengetikan itu juga ada kata yang double, kata-kata yang menurut saya itu pemborosan kata, tapi hanya sedikit dan tidak terlalu bermasalah. Untuk kelebihannya, saya suka ketika ada semacam variasi seperti ini, ada gambaran, jadi bisa menggugah selera atau menggugah pembaca itu tertarik untuk membaca, tertarik untuk semakin segera bisa menghatamkan buku ini. Kemudian lagi tentang kelebihannya yaitu margin atau jaraknya itu juga lumayan, tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Dalam satu halaman ini tidak terlalu banyak tulisan, hanya sebagian saja. Jaraknya tidak terlalu jauh juga tidak terlalu dekat, dan menurut saya itu mungkin lebih cepat dalam membacanya, karena dalam satu halaman ini tidak full berisi tulisan penuh gitu. Kemudian saya juga suka dengan model tulisan atau bahasa yang digunakan penulis, yaitu bahasa yang mudah, bahasa yang ringan, bahasa yang bisa dimengerti sehari-hari tetapi indah. Bahasanya itu indah, bahasa yang singkat tetapi melekat, bahasa yang biasa tetapi bisa menggugah semangat. Seperti pada bab ini, pada bab sebuah arti syukur, yaitu yang penulis menuliskan bahwa bersyukur karena yang disyukuri insya Allah akan dilipat gandakan, tetapi yang dikeluhkan seringkali hanya akan menambah permasalahan. Terlebih itu sama saja dengan mengkufuri nikmat yang telah Dia berikan. Penggunaan bahasanya itu pas sekali, dan saya suka dengan majas atau pemilihan kata diksi yang digunakan oleh penulis. Ya, mungkin cukup sekian review buku yang dapat saya sampaikan. Pesan saya, tetap bersemangat, tetap berproses, jalani hari karena masih banyak mimpi yang harus ditapaki. Jangan pernah takut jatuh, karena yang tidak memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Jangan pernah takut gagal, karena yang tidak pernah gagal adalah yang tidak pernah melangkah. Dan jangan takut salah, karena dengan kesalahan yang pertama kita dapat ilmu supaya kedepannya bisa menjadi lebih baik. Oke, cukup sekian review buku dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Selamat membaca buku apapun, dan tetap semangat berproses. Sekian dari saya, ada kurangnya itu murni dari saya, dan ada kelebihannya itu hanya sekedar titipan dari Tuhan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.